7B. Oke, anak-anak silahkan dibuka Moodle-nya. Ya, silahkan dibuka Moodle-nya. Kemudian silahkan dilihat di topik yang Kerajaan Hindu-Buddha. Diklik Kerajaan Hindu-Buddha. Sudah? Kerajaan Hindu-Buddha. Nah, di sini ada latihan soal. Sudah ketemu anak-anak? Di Kerajaan Hindu-Buddha ada latihan soal. Silahkan mulai bisa dikerjakan. Jika tidak memungkinkan untuk mengaktifkan kamera, boleh ya. Nah, di sana Miss Irma sudah setting waktu pengerjaannya sesuai kesepakatan kita minggu lalu, yakni 1 jam pembelajaran atau 60 menit. Silahkan dijawab dengan baik, disesuaikan dengan waktu yang ada. Ya, percobaan hanya dilakukan 1 kali saja. Oke, silahkan ada yang mau bertanya dulu? Gimana, Kathleen? Miss, ini nggak open book ya kan? Iya, tidak. Kan Miss Irma sudah berikan kisi-kisinya atau poin-poin pentingnya. Ya, Kathleen, sudah? Silahkan kejujurannya ya, anak-anak. Ada lagi yang mau ditanyakan, Kathleen? Tidak ada. Miss. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Kalau sudah jelas, silakan berikan reaction. Oke, kalau memang sudah jelas, silahkan boleh langsung dikerjakan ya. Selamat mengerjakan. Oke, dengar ya. Anak-anak, ini waktunya sudah habis. Bagi yang sudah selesai, silahkan ditutup Moodle-nya, boleh istirahat ya. Oke. Bagi yang belum selesai, masih ada waktu lagi sedikit, silahkan diselesaikan dulu. Oke, anak-anak? Yang sudah selesai boleh istirahat. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini, pembelajaran IPS hari ini. Bisa open kamera semuanya. Silahkan di open kamera sebentar. Kita akan tutup pembelajaran IPS hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami boleh mengikuti kuis dengan baik. Tolong berkati, berikan kiranya nilai yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih ya anak-anak. Sampai ketemu hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo anak-anakku kelas 7B, selamat siang. Hai, halo. Bisa dengarkan suara Miss Yani? Silakan open kamera. Hai Natania Angelika, selamat siang. Halo. Halo Mark. Halo Al. Selamat siang semuanya. Anak-anak yang bisa dengarkan suara Miss Yani, silakan open kamera. Kita akan mulai pelajaran IPA siang hari ini ya. Bagaimana keadaan kalian? Miss Yani harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Halo Fadli, Andrea, Stephanie. Selamat siang. Halo Yovani. Selamat siang. Saya ada kendala dengan kamera, oke. Terima kasih sudah menginfokan melalui kolom chat ya. Halo Josefina, halo Krisa, Shalomita, selamat siang anak-anakku. Baik, kita akan mulai ya anak-anak pelajaran di siang hari ini untuk pelajaran IPA. Siapkan buku IPA-nya. Halo Kathleen. Iya, selamat siang. Iya, Bianca mengalami kendala dengan kamera, oke. Ya, Yovani juga, oke. Halo Fiona. Selamat siang.
Miss, saya izin nggak open kamera karena kalau open takut nge-lag. Oke, oke, Satvika, baiklah. Ya, anak-anak kita akan mulai ya. Miss Yeni silahkan kepada ketua kelas, silahkan El. Greetings. Good afternoon. Good afternoon. Ya, kita akan mengawalnya dengan doa. Miss Yeni minta kesediaan. Fadli, pimpin kita dalam doa. Silahkan, Nak. Amin. Terima kasih sudah berdoa untuk kita semua. Baik anak-anakku, sebentar. Ya, ada di kolom chat Tiffany ya. Terima kasih. Baik Tiffany. Ya, silakan anak-anak, kalian boleh membuka buku IPA-nya untuk pembelajaran hari ini. Ya, kita akan melanjutkan mengenai pencemaran lingkungan. Kalian bisa melihatnya dari halaman 79 yang ada di buku kalian ya. Dan hari ini juga Miss Yeni akan memberikan PowerPoint-nya apabila di buku kalian masih ada yang kurang ya, dari PowerPoint ini adalah tambahannya ya, untuk melengkapi materi tentang pencemaran lingkungan ya. Untuk materi ini nanti kalau sudah selesai dalam menjelaskannya, kalian bisa melihat di LMS Sudah Daud, kalian bisa lihat kembali ya. Baik, oke, silakan Kathleen, segera kembali ya. Miss Yeni share screen terlebih dahulu ya. Mengenai pencemaran lingkungan. Apakah bisa terlihat? Tolong beri reaction thumbs up. Oke, thank you El. Thank you anak-anakku semuanya. Thank you Fadli. Iya, kita melanjutkan mengenai pencemaran lingkungan. Ya, materi pada pembelajaran IPA yaitu ada di bab yang ketiga ya. Kita mengingat kembali mengenai kompetensi dasarnya, menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem itu untuk aspek pengetahuannya ya KI 3. Kemudian untuk aspek keterampilannya itu KI 4, membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Pada akhirnya nanti kalian akan diminta untuk membuat tugas seperti berikut ini ya, akan diinfokan setelah selesai materi pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat terlebih dahulu peta konsepnya ya, yang akan kita pelajari di bab yang ketiga ini mengenai pencemaran lingkungan, definisi pencemaran lingkungan, kemudian jenis-jenis pencemaran lingkungan. Di antaranya ada pencemaran air, pencemaran udara, kemudian ada pencemaran tanah, kemudian usaha untuk pencegahan. Ya, usaha pencegahan pencemaran lingkungan. Kita mereview sedikit ya, lihat-lihat kembali sedikit yang sudah kita pelajari di hari sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, mengenai definisi pencemaran, supaya kita mengingat kembali ya. Nah, mengingat kembali mengenai definisi pencemaran, yaitu peristiwa masuknya komponen yang bersifat merugikan ke lingkungan, sehingga menyebabkan berubahnya tatanan lingkungan. Tatanan lingkungan berubah akibat perbuatan manusia atau alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi menurun. Itu mengenai pencemaran lingkungan ya. Jadi adanya perubahan tatanan lingkungan. Ya, kemudian kita sudah mempelajari mengenai jenis-jenis pencemaran lingkungan. Ada pencemaran air, ada pencemaran udara, dan juga ada pencemaran tanah. Kalian juga sudah melihat untuk beberapa gambar yang berhubungan dengan pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Kalian juga sudah menjawab pertanyaannya dengan secara lisan ya. Dan kita mereview sedikit mengenai pencemaran air. Nah, ini salah satu gambar dari pencemaran air ya anak-anak.
Ya, pencemaran air, bahan pencemar air itu bisa berasal dari 3 hal. Yang pertama berasal dari limbah industri, ya, ada polutan organik, anorganik, di mana menimbulkan bau busuk, ya, polutan tersebut menimbulkan bau busuk karena adanya kandungan belerang. Kemudian limbah industri itu bercampur dengan logam-logam berat yang nantinya berdampak mencemari daerah perairan dan juga menyebabkan organisme menjadi mati. Kemudian yang kedua, bahan pencemar itu berupa limbah rumah tangga, ada bahan organik, sisa-sisa sayuran, ikan, ya, kemudian makanan yang dikonsumsi, sisa-sisa makanan yang dikonsumsi oleh manusia, kemudian ada sampah anorganik, ada plastik, aluminium yang berdampak bagi lingkungan. Apabila dibuang sembarangan akan menyumbat saluran air dan apabila terjadi hujan maka akan menyebabkan banjir. Ya, selokan pun menjadi bau dan merusak kesehatan. Kemudian yang ketiga, bahan pencemar air ini berasal dari limbah pertanian. Limbah pertanian ini berupa pupuk dan juga pestisida, ya. Jadi kelebihan penggunaan pupuk juga dapat menimbulkan efek samping menyebabkan eutrofikasi. Ya, perkembangnya enceng gondok yang menyebabkan pendangkalan sungai. Kemudian kalau limbah pertanian berupa pestisida apabila penggunaannya secara berlebihan menyebabkan efek samping berupa tidak berfungsinya hati, kemudian menimbulkan gangguan syaraf dan akhirnya menimbulkan kelumpuhan. Nah, itu mengenai pencemaran air yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, kembali kepada konsep. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai jenis pencemaran lingkungan yaitu pencemaran udara. Oke, anak-anak mengenai pencemaran udara. Nah, masih ingat dengan gambar berikut ini? Ya, kalian sudah mengetahuinya di pertemuan sebelumnya, kalian juga sudah mengamati gambar berikut dan juga kalian sudah menjawab ya, ini adalah gambar, contoh gambar pencemaran terhadap udara, ya, polusi udara. Ini disebabkan karena adanya asap-asap dari pabrik, ya, yang menyebabkan lingkungan menjadi tercemar. Yang pada awalnya lingkungan itu udaranya sangat segar sekali, ya, dan juga ketersediaan oksigennya sangat banyak. Tetapi karena adanya asap-asap dari pabrik yang dikeluarkan dari cerobong asap yang dari pabrik tersebut menyebabkan udara menjadi tercemar. Nah, kita akan perhatikan beberapa hal ya mengenai zat pencemar, sumber dan akibatnya. Zat pencemar, nama lain dari zat pencemar ini adalah polutan. Ya, salah satu contohnya untuk polutan di sini ada disebut dengan CO. CO ini karbon monoksida. Gas karbon monoksida atau CO, sumber dari munculnya gas tersebut terjadi karena adanya pembakaran batu bara, pembakaran minyak bumi, adanya asap-asap dari kendaraan bermotor, kemudian adanya asap rokok. Ya, jadi orang-orang yang suka merokok, sebetulnya asap rokok itu menimbulkan pencemaran udara. Ya. Kemudian asap-asap dari industri. Ini sumbernya ya, sehingga udara menjadi tercemar karena adanya karbon monoksida yang dihasilkan dari pembakaran batu bara, minyak bumi, kemudian asap dari kendaraan bermotor, kemudian asap rokok, kemudian asap yang dihasilkan dari industri. Nah, adanya polutan berupa karbon monoksida ini mengakibatkan sakit kepala dan juga menyebabkan sesak nafas, menimbulkan asma, kemudian kerusakan otak, dan pada akhirnya juga untuk jangka panjang akan menimbulkan kematian. Nah, karbon monoksida ini cukup berbahaya ya. Baik, selanjutnya
mengenai zat pencemar yaitu polutan, selain karbon monoksida ada nitrogen dioksida yaitu NO2. Nitrogen dioksida ini ya sumbernya berasal dari pembakaran sampah, pembakaran arang, ya, kemudian minyak, kemudian gas alam, pembakaran minyak, pembakaran gas alam, kemudian adanya kendaraan, asap dari kendaraan, kemudian hasil pembakaran dari bensin. Nah, ini menghasilkan polutan yaitu berupa nitrogen dioksida atau NO3. Akibatnya adalah gangguan pernapasan. Jadi udara yang tercemar karena adanya nitrogen dioksida ini, NO2 ini menyebabkan gangguan pada pernapasan, sakit kepala, penyakit tenggorokan, dan menyebabkan hujan asam. Ya, adanya nitrogen dioksida atau NO2 ini akan menimbulkan hujan asam. Selanjutnya, mengenai zat pencemar, sumber dan akibatnya, selain karbon monoksida dan NO2, ya, ada SO2 atau sulfur dioksida. Sumbernya ya dari gunung berapi, ya. Jadi letusan gunung berapi ya ini menimbulkan asap yang mencemari lingkungan sekitarnya, mencemari udara, ada kandungan SO2. Kemudian adanya pembakaran minyak bumi, kemudian batu bara dan juga hasil dari industri. Asap-asap pabrik ya, asap-asap dari industri ini polutannya berupa sulfur dioksida atau SO2. Akibatnya adalah sesak nafas, bronkitis. Jadi udara yang tercemar, udara yang banyak kandungan SO2 ini menyebabkan sesak nafas, menyebabkan bronkitis, menyebabkan kanker pada tenggorokan, dan juga menimbulkan hujan asam. Jadi NO2 dan SO2 ini menyebabkan terjadinya hujan asam. Nah, adanya hujan asam ini akan merusak tanaman, kemudian akan merusak bangunan juga, cat pada bagian tembok ya, cat akan menjadi kusam. Ini karena adanya sulfur dioksida, adanya SO2. Kemudian zat pencemar yang menyebabkan lingkungan menjadi tercemar, udara menjadi tercemar atau polutan tersebut salah satunya adalah selain SO2 ada CFC. CFC atau klorofluorokarbon. Klorofluorokarbon atau CFC ini sumbernya ya berasal dari pendingin. Ya, berasal dari AC gitu ya anak-anak ya. Berasal dari penggunaan kulkas ya, pendingin ya, berasal dari foam atau juga bisa spray ya, aerosol itu ya. Menyebabkan polutan berupa klorofluorokarbon. Akibat yang ditimbulkan udara yang tercemari dengan klorofluorokarbon ini menyebabkan penipisan lapisan ozon sehingga sinar UV atau sinar ultraviolet dapat secara langsung mencapai bumi. Ya, baik kita lanjutkan anak-anak. Selain CFC ada PB, partikel-partikel padat, sumbernya dari campuran pada bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, ini menimbulkan terbentuknya partikel-partikel padat atau PB ya di udara di lingkungan kita ya, sehingga udara menjadi tercemar. Akibatnya keracunan timbal. Ya, kalau udara yang banyak mengandung partikel padat, banyak mengandung PB tersebut kita hirup, maka dapat keracunan timbal. Keracunan PB, kerusakan otak, dan menimbulkan penurunan daya tahan tubuh. Nah, satu lagi, gas yang menyebabkan terjadinya
pencemaran udara. Zat pencemar berupa polutan yaitu karbon dioksida. Ya, sumbernya dari pembakaran sampah. Jadi ternyata pembakaran sampah ini memang sampah-sampah pada akhirnya akan habis terbakar, tetapi menimbulkan efek samping, menimbulkan pencemaran udara karena dihasilkan karbon dioksida. Selain pembakaran sampah, ada pembakaran arang, ya, bakaran minyak, kemudian gas alam, kemudian bensin, gitu ya, juga menimbulkan karbon dioksida. Nah, asap yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor juga menghasilkan polutan berupa karbon dioksida. Nah, apabila udara di lingkungan kita tercemar karena adanya karbon dioksida ini akan mengakibatkan ya karbon dioksida yang berlebih di atmosfer akan mengakibatkan efek rumah kaca. Ya, perlu diingat efek rumah kaca karena di udara banyak adanya kandungan karbon dioksida. Kemudian lapisan ozon menipis karena banyaknya CFC ya pada udara lingkungan sekitar kita. Kemudian terjadinya hujan asam karena adanya kandungan SO2 dan juga NO2 pada udara lingkungan sekitar kita. Ya, jadi polutan yang mencemari udara terdiri atas karbon monoksida, NO2, SO2, CFC, partikel-partikel padat, dan juga karbon dioksida. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Perhatikanlah tayangan berikut ini. Hujan merupakan hal yang sudah biasa terjadi di bumi kita. Semua makhluk hidup sangat senang bila sudah hujan, karena hujan membuat daratan menjadi lebih segar dan juga bebas dari polusi. Tapi bagaimana jadinya jika hujan tersebut berubah menjadi hujan asam? Apa yang terjadi ya? Tapi sebelum kita lanjut, Ya, anak-anak, apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Kita semua suka sekali kalau udah ada hujan. Main hujan-hujanan, senang sekali langsung keluar rumah, lihat hujan deras, main hujan-hujanan, semua basah kuyup dari atas kepala sampai ujung kaki, basah kuyup. Kalau sudah puas baru pulang. Tapi ternyata apa yang akan terjadi kalau ternyata hujan itu adalah hujan asam? Ya, Kathleen, raise hand, silahkan jawab, Nak. Kalau manusia punya kulit terkena hujan asidnya, entah kayak manusia punya kulit kayak bakar gitu rasanya. Thank you, Kathleen, untuk jawabannya. Oke, ada yang ingin menjawab selain Kathleen? Pernahkah kita berpikir, kenapa ya Mama selalu mengatakan, ayo kamu habis hujan-hujanan, sekarang mandi. Harus dibasuh seluruh tubuh, harus keramas. Ya, harus dicuci bersih, harus mandi. Kenapa? Oh, sebentar, maaf. Ya, silakan Stephanie. Boleh. Ya, kira-kira kenapa? Tadi Kathleen sudah menjawab. Anak-anakku yang lain? Atau ada yang habis hujan-hujanan malah nggak mandi? Ternyata setelah habis hujan-hujanan terus kepalanya jadi pusing karena rambutnya basah oleh air hujan. Terkadang setelah mengendarai kendaraan bermotor, ya kendaraan bermotornya kena air hujan. Setelah sampai di rumah, kendaraan bermotor itu dicuci. Setelah itu kita harus mandi. Ternyata kandungan air hujan ya dapat membahayakan
tubuh kita. Apa sih? Kenapa bisa berbahaya? Kita lanjutkan ya. Oh, jadi pengulangan sebentar anak-anak. Sebenarnya, apa sih hujan asam itu? Hujan asam tidak seperti hujan biasa. Hujan ini cenderung memiliki kandungan asam nitrat dan sulfur dengan tingkat yang cukup tinggi. Hal ini akan membuat air hujan memiliki tingkat pH 4. Nah, keadaan ini disebabkan oleh parahnya polusi udara karena asap pabrik, bekas pembakaran, dan lain sebagainya. Asap-asap yang dapat mencapai atmosfer akan tercampur dengan air dan oksigen, sehingga menyebabkan gumpalan asap berbentuk awan. Lalu apa yang terjadi jika hujan asam yang turun? Memang benar bila hujan asam tidak akan membakar atau membuat kulit kalian terluka. Namun, dampak terbesar akan dialami oleh lingkungan. Hujan asam bisa membuat pohon layu. Mereka akan merusak nutrisi yang seharusnya diserap oleh pohon sehingga tidak dapat menghasilkan energi untuk melakukan fotosintesis. Nah, tidak hanya tumbuhan, namun bangunan, jalan, dan infrastruktur lainnya perlahan akan mulai keropos. Jalanan akan lebih mudah terkikis dan seluruh kota akan hancur karena hujan ini. Tidak hanya itu, air hujan yang turun akhirnya akan mengalir hingga ke danau, sungai, bahkan lautan. Hal ini tentu saja akan merusak dan membunuh organisme yang ada di dalam air pula. Bila ada yang mampu bertahan hidup, maka mereka akan mengalami kelainan bentuk, bahkan untuk keturunan mereka selanjutnya. Dan tentu saja kerusakan ekosistem dimulai. Seiring berjalannya waktu, seluruh lingkungan hidup akan berubah drastis. Lalu, apa yang akan terjadi dengan kita sebagai manusia? Karena hujan asam, maka bahan makanan serta sumber air yang kita minum juga akan tercemar oleh kandungan asam dan sulfur yang ada di dalam air hujan. Maka akan terjadi asma, bronkitis, serta kerusakan pernafasan lainnya. Dan lama-kelamaan, ya kita akan menuju Sang Pencipta. Nah, itulah tadi ya tentang bagaimana bila terjadi hujan asam di bumi secara terus-menerus. Nyeremin juga ya guys. Cukup sekian ya video kali ini. Semoga Baik, oke anak-anak. Itu efek yang ditimbulkan oleh adanya hujan asam. Ya, tentu saja akan terlihat apabila dalam jangka panjang. Tidak untuk saat ini hujan, kemudian ternyata hujan itu adalah hujan asam, banyak kandungan sulfur dan nitrogen di dalam air hujan tersebut. Apabila terkena air hujan, efeknya tidak terjadi saat sekarang ini, tetapi jangka panjang. Karena itu biasanya terkena air hujan, berhati-hatilah, kita tidak tahu ya karena lingkungan kita ini sudah tercemar. Ya, adanya kandungan sulfur, adanya kandungan nitrogen yang dapat juga merusak kesehatan kita. Nah, untuk pencemaran udara, ya kita sudah tahu kandungan gas yang ada di dalam udara yang dapat mencemari lingkungan udara di sekitar kita. Nah, pencemaran udara juga dapat mengakibatkan peristiwa berikut ini. Ada beberapa peristiwa yang terjadi akibat adanya pencemaran udara. Yang pertama adalah hujan asam. Hujan asam ini disebabkan oleh sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen dioksida atau NO2. Ya, jadi adanya kandungan sulfur dan nitrogen yang tercampur di dalam air hujan. Nah, dampak hujan asam ini dapat yang pertama mempengaruhi kualitas air permukaan sehingga berbahaya bagi makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Jadi adanya makhluk hidup yang habitatnya di daerah perairan, ya, karena adanya hujan asam ini mempengaruhi kualitas air. Adanya hujan asam yang banyak kandungan sulfur dan juga kandungan nitrogen itu akan bercampur pada perairan.
sehingga itu berbahaya bagi makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Seperti tadi sudah sempat dikatakan, apabila kandungan nitrogen dan juga sulfur ini bercampur dengan air, ya, maka dia akan meracuni air tersebut dan akan mempengaruhi makhluk hidup yang mengkonsumsi air tersebut. Nah, untuk yang kedua, dampak hujan asam merusak tanaman. Nah, kita ketahui kalau tanaman juga memerlukan air, ya, juga memerlukan zat hara yang digunakan di dalam proses fotosintesis nantinya. Nah, apabila air yang murni tersebut, air yang sehat tersebut ternyata bercampur dengan hujan asam, ya, hujan yang sudah turun ke permukaan bumi yang akhirnya memenuhi bagian air tanah dan juga sudah mengenai tanaman, ini akan berdampak bagi tanaman tersebut. Tanaman pun menjadi rusak karena ada banyaknya kandungan nitrogen dan juga sulfur di dalam air tersebut. Ya, jadi pada saat melakukan proses fotosintesis juga air yang digunakan adalah air yang banyak kandungan nitrogen dan sulfurnya, sehingga bahan makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu juga banyak mengandung kandungan sulfur dan nitrogen yang nantinya dimanfaatkan oleh tumbuhan dan juga makhluk hidup yang lainnya. Ya, kemudian hujan asam juga berdampak untuk yang ketiga, melarutkan logam-logam berat dalam tanah dan juga mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan. Nah, jadi anak-anak seperti kita ketahui pada pencemaran air, ya, di materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, ya, limbah-limbah industri banyak mengandung logam-logam berat. Nah, logam-logam berat yang sudah bercampur dengan air, ya, ini juga bisa diperoleh dari menjadi aktif karena adanya pencemaran udara yang yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Nah, hujan asam ini menyebabkan melarutkan logam-logam berat yang ada di dalam tanah. Nah, karena adanya pencemaran air, yang adanya logam-logam berat tersebut, ditambah lagi adanya pencemaran udara, ya, yang menimbulkan hujan asam, maka kandungan logam berat yang sudah ada di dalam tanah ataupun logam berat yang sudah bercampur dengan air tanah ini dilarutkan kembali bersamaan dengan air hujan yang banyak kandungan nitrogen dan sulfur tersebut. Sehingga selain air itu bercampur dengan nitrogen dan juga sulfur, ya, dan juga dia akan bercampur dengan logam-logam berat. Nah, ini sangat berbahaya, ya. Tanah pun menjadi penuh dengan logam-logam berat. Tanah yang awalnya subur ternyata ada kandungan logam beratnya. Ya. Nah, kemudian dampak dari hujan asam yang keempat, ya, bersifat korosif. Korosif ini dapat merusak bangunan yang terbuat dari batu dan juga logam. Nah, tadi pada tayangan tadi juga sudah diperlihatkan bagaimana pada akhirnya bangunan yang awalnya kokoh, lama-kelamaan itu akan menjadi runtuh apabila selalu terkena hujan asam. Apabila selalu terkena hujan yang banyak kandungan nitrogen dan juga sulfurnya. Ya, banyak kandungan SO2 dan NO2 yang bercampur dengan air hujan mengenai bangunan, ya. Jadi bangunan itu kena air hujan, ternyata air hujan itu, ya, ternyata hujan asam. Lama-kelamaan, ya, tentu saja efeknya jangka panjang. Bangunan itu menjadi rusak. Pada akhirnya mudah runtuh. Kalau kita lihat awalnya kokoh, bangunannya bagus sekali, tapi kok lama-kelamaan, ya, jadi bertahun-tahun lamanya dilihat sekarang ada perubahan, ya, dengan bangunan tersebut. Jadi harus direnovasi. Karena apa? Karena dampak dari hujan asam. Karena hujan asam ini menimbulkan kerusakan pada bangunan. Ya, bersifat korosif, ya, merusak bangunan yang terbuat dari batu dan bangunan yang terbuat dari logam. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak, yang pertama pencemaran udara menimbulkan hujan asam. Yang kedua,
Pencemaran udara dapat mengakibatkan peristiwa selain menimbulkan hujan asam. Yang kedua, penipisan lapisan ozon. Ya, pada tabel yang sudah tadi kita lihat bersama-sama, ya, CFC atau klorofluorokarbon ini menyebabkan penipisan lapisan ozon. Jadi di atmosfer bumi terdapat lapisan ozon, ya. Tetapi karena adanya polutan berupa klorofluorokarbon atau CFC, CFC ini dapat memecah molekul ozon atau O3 yang ada di atmosfer. Sehingga yang awalnya bumi kita terlindungi ya oleh atmosfer, ya, di atmosfer ada lapisan ozonnya karena di udara ada kandungan CFC yang banyak, ya. Ini menguraikan atau memecah molekul ozon atau O3 sehingga terlihat wow, ada lubangnya di bagian atmosfer tersebut, ya, ozonnya mulai berlubang. CFC ini yang menyebabkan rusaknya pada bagian atmosfer, ya. Ini timbul karena banyaknya kita menggunakan semprotan aerosol, ya. Kita selalu menggunakan AC, kita selalu menggunakan lemari es ini, ya. Jadi CFC ini banyak digunakan dalam semprotan aerosol, AC dan juga lemari es. Ya. Nah, kalau kita perhatikan apa sih dampaknya apabila lapisan ozon ini semakin menipis ya. Dampaknya adalah radiasi sinar UV atau radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya lebih banyak masuk ke permukaan bumi sehingga meningkatkan kasus penyakit katarak, menyebabkan kanker kulit, dan juga merusak hasil panen. Ya, jadi lebih mengerikan efek jangka panjangnya. Kalau radiasi sinar ultraviolet ini ya secara langsung masuk ke permukaan bumi akibat penipisan lapisan ozon, wow, akan timbul banyak penyakit. Pernah mendengar istilah penyakit katarak anak-anak? Ya, pernah juga mendengar kanker kulit, ya, itu sangat mengerikan, dan juga gagalnya hasil panen, rusaknya hasil panen. Ternyata hasil panen bukan hanya karena adanya hama saja, tetapi radiasi sinar ultraviolet pun dapat menyebabkan timbulnya penyakit katarak, kanker kulit, dan juga merusak hasil panen. Nah, ini ternyata ada hubungannya dengan pencemaran udara. Oke, bisa dilanjutkan ya. Nah, untuk yang ketiga, selain pencemaran udara, selain mengakibatkan peristiwa hujan asam dan juga penipisan lapisan ozon, yang ketiga ya menyebabkan efek rumah kaca. Di tabel yang tadi juga kita sudah melihat apabila banyaknya konsentrasi gas karbon dioksida di lingkungan sekitar kita, ini menimbulkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas CO2 yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan juga batu bara. Dan juga pembangkit tenaga listrik, ya, dan juga asap-asap yang dihasilkan dari kendaraan bermotor dan juga pembakaran hutan. Nah, ada pembalakan hutan, ya, ada yang ingin sekali membakar hutan, dipalak hutannya, ya. Ternyata pembakaran hutan ini, asap yang ditimbulkannya ini akan meningkatkan konsentrasi gas CO2 di lingkungan sekitar kita. Penggunaan kendaraan bermotor, asap-asap yang dikeluarkan dari knalpot kendaraan bermotor, ya, ini juga menimbulkan peningkatan konsentrasi gas CO2.
Nah, seringkali kita berpikir, terus kita gimana dong, Miss? Kita mau pergi ke suatu tempat, kita naik apa ya? Kalau ingin pergi ke suatu tempat, kalau daerahnya dekat, kita bisa menggunakan sepeda. Lebih sehat kan? Sekalian berolahraga. Kalau lokasinya dekat, jangan lakukan pemborosan untuk menggunakan kendaraan. Selain kita juga pemborosan dalam bahan bakarnya, ya, juga secara langsung kita sudah mencemari lingkungan sekitar kita. Jadi selalu diawali dari diri sendiri. Kalau lingkungannya dekat, ayo kita berolahraga yuk sambil naik sepeda. Atau yang suka jalan-jalan, jalan kaki aja lah kan udah deket. Nah, kalau perginya rame-rame, supaya hemat, nggak usah satu orang bawa sepeda motor, satu orang bawa sepeda motor, semuanya jadi bawa sepeda motor. Jadi cukup kalau sudah rame-rame kumpul, satu kendaraan saja. Ya. Jadi lebih berhemat juga. Pakai mobil untuk satu keluarga, iya. Jangan semuanya menggunakan sepeda motor. Nah, gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dimulai dari dalam diri sendiri. Baik, selanjutnya kita lihat kembali. Nah, karena adanya pencemaran udara, karena adanya efek rumah kaca, apakah dampaknya? Dampaknya adalah panas yang keluar dari lapisan atmosfer akan dipantulkan lagi ke bumi dan menaikkan suhu bumi sehingga bumi menjadi panas. Istilahnya adalah global warming. Ya, anak-anak kita merasakan ya, aduh, udaranya nggak enak ya, gerah gitu kan, panas, suhu bumi menjadi naik. Tanpa kita sadari, kita pun sudah merasakannya saat ini. Karena apa? Karena udara di lingkungan kita sudah tercemar. Ya, banyak kandungan gas karbon dioksida. Ya, apa yang terjadi? Maka lapisan atmosfer ini, panas yang keluar dari lapisan atmosfer ini dipantulkan lagi ke bumi. Karena kandungan CO2 itu meningkat. Jadi suhu bumi menjadi naik. Seringkali kalau kita sudah merasa gerah, kipas gitu ya anak-anak, aduh kayaknya kekurangan oksigen, gimana nih? Kalau yang ada tumbuhan hijau di lingkungan sekitar rumahnya tentu saja menjadi sejuk. Karena apa? Tumbuhan hijau di sekitar rumah akan menyerap CO2 yang ada di lingkungan sekitar, yang ada di udara sekitar, ya, diserap oleh tumbuhan hijau. Ya, kemudian tumbuhan hijau akan menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup. Ya, jadi pada saat proses fotosintesis, ya, tumbuhan hijau menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen ini digunakan untuk proses respirasi. Karena itu seringkali kalian juga sudah mengetahuinya untuk membuat lingkungan di sekitar ya tidak tercemar dengan adanya karbon dioksida, maka perlu dilakukan penghijauan. Perlu dilakukan menanam tumbuh-tumbuhan hijau supaya karbon dioksida yang ada di lingkungan sekitar itu diserap oleh tumbuh-tumbuhan karena tumbuh-tumbuhan memanfaatkan karbon dioksida tersebut ya untuk proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen. Yang nantinya oksigen itu juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Ya. Oke, anak-anak ingat kembali apa? Untuk pencemaran udara, ya. Zat pencemar masih ingat? Ya, zat pencemar berupa polutan ini berupa karbon monoksida, nitrogen dioksida, kemudian sulfur dioksida, klorofluorokarbon, kemudian partikel-partikel padat yaitu PB atau timbal, kemudian
karbon dioksida. Nah, ini merupakan polutan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Ya, ingat kembali ya anak-anak, sumbernya ya karbon monoksida ya diperoleh dari hasil pembakaran batu bara, minyak bumi ya, kemudian asap-asap dari kendaraan bermotor ya, diperoleh dari juga asap rokok, kemudian asap-asap dari industri ya anak-anak ya, dari pabrik ya. Nah, ini menghasilkan karbon monoksida. Kemudian nitrogen, dioksida NO ya, NO2, pembakaran sampah ya, kemudian bakaran arang, kemudian diperoleh juga dari asap kendaraan bermotor. Itu anak-anak ya. Ingat kembali akibat yang ditimbulkan udara yang banyak kandungan karbon monoksidanya akan menimbulkan sakit kepala, sesak nafas, asma. Jadi seringkali menghindar ya. Usahakan mendapatkan oksigen yang cukup supaya tidak sesak nafas ya. Kemudian akibat yang ditimbulkan dari karbon monoksida ini kerusakan otak dan pada akhirnya ya jangka panjangnya timbul kematian. Nah, kemudian ingat kembali yang menyebabkan adanya hujan asam ya, adanya kandungan NO2. Ya, anak-anak ya, NO2 dapat menyebabkan gangguan pernapasan, sakit kepala, ya, penyakit tenggorokan dan juga hujan asam. Selain NO2 yang menyebabkan hujan asam adalah SO2. Ingat kembali. SO2, NO2 mengakibatkan hujan asam. Ingat, untuk SO2 sumbernya dari gunung berapi, pembakaran minyak bumi, batu bara dan juga industri. Akibatnya sesak nafas, bronkitis, ya, kanker, tenggorokan, hujan asam. Nah, hujan asam ini menimbulkan kerusakan pada tanaman. Cat menjadi kusam, kemudian bangunan juga ya, lama-lama bangunan itu akan menjadi runtuh ya. Tidak kokoh lagi karena adanya kandungan SO2 dan NO2. Selain itu, polutan CFC, ingat klorofluorokarbon, ingat penggunaan AC ya. Kemudian penggunaan semprotan aerosol untuk membasmi serangga, membasmi nyamuk ya. Sering-sering menggunakan semprotan aerosol. Nah, itu juga ada kandungan CFC ya anak-anak ya. Kulkas ya atau lemari es ini juga ada kandungan CFC. Akibatnya, nah ini CFC. Akibatnya penipisan lapisan ozon. Ingat, polutan yang menyebabkan terjadinya penipisan lapisan ozon adalah CFC. Polutan yang menyebabkan terjadinya hujan asam adalah SO2 dan NO2. Ya. Oke, ingat kembali ya. Kemudian, polutan yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca yaitu CO2, karbon dioksida. Oke ya, ingat kembali anak-anak ya. Jadi selanjutnya untuk polutan partikel padat atau timbal atau PB ini diperoleh dari campuran bahan bakar kendaraan bermotor. Ya. Kalau sampai asap-asap yang dikeluarkan dari yang dihasilkan oleh campuran pada bahan bakar kendaraan bermotor ini akan menimbulkan keracunan ya karena adanya timbal tersebut atau PB tersebut. Keracunan timbal menyebabkan kerusakan otak, penurunan daya tahan tubuh. Oke, anak-anak. Kemudian karbon dioksida, adanya pembakaran sampah, pembakaran arang, minyak bumi. Kemudian adanya bensin, ya, asap dari kendaraan bermotor. Ingat ya. Oke, ini sudah. Ingat peristiwa yang ditimbulkan dari pencemaran udara. Ingat kembali ada 3. Yang pertama apa? Hujan asam. Yang kedua apa? Penipisan lapisan ozon. Yang ketiga apa? Efek rumah kaca. Untuk 3 hal ini kalian perlu ingat yang menyebabkan hujan asam apa? Adanya kandungan SO2 dan NO2.
Ya, kemudian yang menyebabkan terjadinya penipisan lapisan ozon karena adanya CFC. Oke. Kemudian yang menimbulkan terjadinya efek rumah kaca apa nak? CO2. Oke, sudah? Baik. Oh sebentar, ada yang kolom chat. Ya, oke, maaf di sini baru baca chatnya. Iya, silakan Fetri. Baik, apakah ada yang ditanyakan mengenai penjelasan misi ini pada hari ini? Mengenai pencemaran udara. Kalau kita lihat dari peta konsepnya ya, yang sudah kita pelajari selama pertemuan kemarin dan juga pertemuan hari ini, kita sudah membahas definisi pencemaran, jenis-jenis pencemaran, yaitu pencemaran air dan juga pencemaran udara. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang pencemaran tanah dan usaha pencegahan pencemaran lingkungan. Oke, anak-anak, apakah ada pertanyaan? Apakah penjelasan misi ini dapat dipahami? The reaction thumbs up. Ya, thank you El. Thank you Yovani. Ya, Bianca, Tiffany, ya terima kasih, terima kasih. Dapat dipahami ya. Di buku kalian juga sudah ada, bisa dilihat kembali untuk PowerPoint-nya ya. Di sini akan upload di Moodle, di LMS Tunas Daud ya. Nanti kalian bisa melihatnya ya, melihat kembali untuk materi tersebut. Baik anak-anak, pertemuan berikutnya adalah karena hari Jumat libur ya anak-anak. Oke, Miss ini juga mau ucapkan selamat Paskah ya bagi kita semua ya. Jadi nanti kita akan libur anak-anak untuk merayakan Paskah. Silakan beribadah ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita tidak bisa melakukannya di hari Jumat karena hari Jumat libur. Berarti di pertemuan berikutnya ya anak-anaknya, minggu depannya ya anak-anak. Untuk hari ini ada pertanyaan dari Yovani. Untuk hari ini tidak ada kuis, Nak. Waktunya juga sudah tidak cukup ya untuk kuis. Kalau sudah selesai penjelasan sampai ke bagian pencegahan, usaha pencegahan, itu sudah selesai materinya, baru nantinya misi ini akan adakan iya, oke Yovani. Bukan hari ini ya. Misi ini akan adakan pekerjaan sekolah nantinya di LMS Tunas Daud ya. Tapi setelah kita menyelesaikan seluruh materi terlebih dahulu. Oke ya anak-anak ya. Jadi untuk satu kali pertemuan lagi yaitu kita membahas tentang pencemaran tanah dan juga usaha pencegahan. Setelah itu pertemuan berikutnya baru kita akan mengadakan pekerjaan sekolah, menyelesaikan pekerjaan sekolah. Oke ya anak-anak ya. Bisa dipahami? Baik, untuk hari ini misi ini akan akhiri, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih karena Tuhan menyertai kami untuk proses pembelajaran IPA di siang hari ini. Biar Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kepintaran, dan pengertian bagi anak-anak kelas 7B. Engkau menyertai mereka dalam masa remaja mereka, dalam masa pendidikan mereka, sehingga hidup mereka boleh mempermuliakan Tuhan selalu. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Di sini serahkan kepada El. Silakan El. Greetings. Thank you. You're welcome. God bless you. Bye-bye anak-anakku. Sampai jumpa. Tetap semangat. Sehat selalu.